kegiatan belajar. Kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Perhatian, duduk siap. Gerak. Sebelum mengawali kegiatan pagi hari ini, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Ibu akan melakukan absen. Siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk Semua, semua, Bu. Bu. Baik, Ibu absen saja ya. Yang pertama Fadil, Hadir, Bu. Faiz, Hadir, Bu. Anissa. Hadir, Bu. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan materi yang akan dibahas pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pengertian belajar. Yang kedua yaitu mengatur waktu belajar. Yang ketiga yaitu tempat untuk belajar. Yang keempat yaitu memanfaatkan waktu belajar. Yang kelima yaitu menjelaskan tentang isi surat atau isi kandungan surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 yang berkaitan dengan materi pada pagi hari ini. Belajar adalah tugas pokok seorang siswa. Jadi sebagai siswa, untuk belajar tersebut harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, tidak bermalas-malasan, terus tidak terlalu banyak bermain. Sebelum masuk ke materi, Ibu memiliki game sederhana yang gamenya itu namanya tepuk pagi sampai malam. Jadi kalau Ibu bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau bilang sore 3 kali, kalau malam nggak boleh tepuk. Mengerti? Mengerti, Bu. Baik, kita mulai ya. Tepuk pagi sampai malam. Pagi, siang, sore, malam. Baik, ulangin. Siang, malam. Baik, ini yang terakhir ya. Ikutin Ibu. Konsentrasi ya, konsentrasi. Tepuk pagi sampai malam. Malam, pagi, siang, malam. Pagi, siang, sore. Salah. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan langkah-langkah yang akan kita lakukan pada hari ini. Ibu di sini akan menggunakan metode snowball throwing, yang artinya itu bola salju. Jadi dalam kelas ini Ibu akan membagi 5 kelompok. Nah, nanti masing-masing ketua kelompok itu maju ke depan untuk mengambil kertas dan Ibu berikan arahan. Setelah itu ketua kelompok kembali ke tempat duduk dan menjelaskan apa yang Ibu arahkan tadi. Kemudian nanti setiap kelompok menuliskan 5 pertanyaan dalam kertas tersebut. Nah, setelah menuliskan 5 pertanyaan, kertas tersebut digulung-gulung dan dilemparkan antar kelompok, kemudian menjawab pertanyaan yang ada di dalam kertas tersebut. Kelompok yang menjawab pertanyaan paling cepat dari kelompok lain tersebut akan mendapatkan penghargaan dari Ibu. Baik anak-anak, apakah sudah siap untuk memulai pelajaran pagi hari ini anak-anak? Siap, Bu. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian belajar. Pengertian belajar yaitu adalah suatu proses dari yang tahu, dari yang belum. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian belajar. Belajar adalah suatu tugas pokok bagi setiap siswa. Belajar yaitu proses kita untuk mengetahui sesuatu yang kita belum tahu menjadi tahu. Dan dalam belajar juga kita dapat mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu cara mengatur waktu belajar. Cara mengatur belajar yang pertama yaitu adalah susun jadwal. Jadi kita sebagai siswa itu harus menyusun jadwal ketika kita ingin belajar. Yang kedua yaitu kita menetapkan waktu untuk belajar. Maksudnya di sini itu ada yang belajar enak ketika subuh, enak ketika habis maghrib, tergantung dari siswa tersebut. Yang ketiga yaitu jangan sia-siakan waktu. Dalam menyia-nyiakan waktu tersebut, seorang siswa itu baik di rumah ataupun di sekolah tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Misalnya jika di sekolah ada jam kosong, sebaiknya digunakan untuk diskusi, tidak malah untuk bermain. Yang keempat yaitu luangkan waktu untuk
bersenang-senang. Maksudnya kita boleh belajar, tapi tidak boleh terlalu fokus ataupun terlalu memikirkan beban dalam belajar. Jadi ada kalanya kita itu harus bersenang-senang. Yang keempat yaitu jangan membebani diri terhadap jadwal yang sangat padat. Jadi sebagai siswa itu kita tidak boleh terlalu membebani diri kita terhadap jadwal-jadwal atau materi-materi yang sangat menumpuk. Yang terakhir yaitu jangan menunda-nunda pekerjaan. Nah, yang ini itu biasanya terhadap tugas. Tugas itu kita seharusnya mengerjakannya satu diberi tugas langsung kita kerjakan, tidak dengan sistem menumpuk. Yang C atau yang ketiga itu menyiapkan tempat untuk belajar. Nah, dalam menyiapkan tempat belajar yang kita harus tentukan yaitu tempat yang tetap. Jadi kita tuh harus memiliki tempat yang tetap, baik itu di kamar ataupun di ruang tengah, di meja belajar begitu. Yang kedua yaitu kita hindari hal-hal yang mengganggu kita, misalnya suara atau orang tua yang sedang menonton TV. Jadi ada kalanya kita itu baik belajar menyendiri atau di kamar yang menurut kita itu nyaman. Yang ketiga yaitu atur cahaya lampu. Jadi dalam kita belajar itu harus mengatur cahaya lampu agar kita tidak mudah lelah dan tidak mengganggu mata kita. Yang keempat yaitu atur meja dan kursi. Jadi dalam belajar itu kita harus mengatur meja dan kursi saat kita belajar, menentukan posisi yang terbaik. Yang poin keempat atau poin D itu memanfaatkan waktu. Nah, dalam memanfaatkan waktu ini ada tujuannya. Yang pertama yaitu agar kita disiplin dan tidak menyia-nyiakan waktu. Yang kedua itu kita bisa meningkatkan kualitas diri kita. Yang ketiga yaitu kepuasan dalam belajar. Yang keempat yaitu mengurangi krisis belajar. Ya, Ibu akan menjelaskan isi kandungan surat Al-Asr ayat 1-3 yang berkaitan dengan materi yang tadi. Yang pertama yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya yaitu demi masa sungguh manusia dalam keadaan yang merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebaikan dan kebenaran. Jadi kaitannya integrasi tersebut dengan materi ini yaitu apabila seseorang melakukan kebajikan seperti mengatur belajar yang baik, maka tidak akan terjerumus dalam suatu kerugian. Baik, tadi Ibu sudah menjelaskan materi dan sekarang kita masuk ke tahap penugasan yaitu dengan metode snowball throwing. Yang pertama yaitu Ibu akan membagi kelas ini menjadi 5 kelompok. Nah, untuk masing-masing ketua kelompok silahkan maju ke depan. Maju semua ya. Baik, ketua kelas tadi sudah Ibu berikan arahan dan kemudian silakan menulis 5 pertanyaan di situ. Jika sudah, kertas tersebut nanti digulung-gulung seperti bola. Bagaimana? Sudah belum? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke, kemudian kertas tersebut diremas-remas sampai hingga bola, seperti bola. 1, 2, 3. Mari kita remas sampai seperti bola. Kemudian tukarkan dengan lempar ke samping, tukar dengan temannya. Sini. Nah. Terus. Baik, sudah dapat semua? Baik, sudah mendapatkan kertas semua. Nah, kemudian kertas itu dijawab pertanyaan yang ada dalam kertas tersebut dan didiskusikan kepada kelompoknya. Nanti jika kelompoknya sudah, angkat tangan yang tercepat membacakan hasil jawaban yang telah didiskusikan tersebut ke depan kelas. Nanti akan diberikan suatu penghargaan. Saya, Bu. Baik, kepada Anissa, silahkan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi dari kelompoknya. Ayo. 1. Apa itu pengertian belajar? Pengertian belajar adalah
Belajar yaitu proses untuk memperoleh informasi atau pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu. 2. Cara mengatur belajar. Menetapkan waktu belajar, menyusun daftar kegiatan. Ketiga, apa saja yang harus disiapkan dalam belajar? Alat tulis dan buku, atur meja dan kursi, pencahayaan saat belajar, hindari hal yang dapat mengganggu belajar. Keempat, memanfaatkan waktu belajar gunanya untuk menguatkan keteraturan hidup, disiplin, meningkatkan kualitas diri, mengurangi krisis belajar. Yang terakhir, apakah Anda sudah menerapkan cara dalam mengatur belajar? Dengan cara apa? Sudah, dengan membuat jadwal kegiatan, dengan menulis kegiatan dari awal bangun tidur sampai mau tidur lagi. Oke, tepuk tangan untuk Anissa, kelompoknya Anissa, tepuk tangan. Baik, jadi ini kelompok yang tercepat dan menjawab yang benar. Jadi ini hadiah untuk kelompoknya Anissa. Tepuk tangan. Silakan untuk Anissa kembali ke tempat duduknya. Jadi kesimpulan yang dapat kita pelajari di hari ini yaitu dengan pengertian belajar, yaitu dari mendapatkan suatu pengetahuan dari yang belum tahu menjadi tahu, dan manfaat dalam memanfaatkan waktu untuk belajar itu yang pertama itu meningkatkan kualitas diri dan belajar untuk disiplin. Jadi dari materi ini kaitannya dengan integrasi yang tadi, yaitu kita dalam memanfaatkan waktu belajar harus dengan sebaik-baiknya dan agar kita tidak merugi dalam melakukan sesuatu. Baik, sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kepada ketua kelas, silahkan untuk dipimpin doa terlebih dahulu sebelum kita pulang. Ya. Siap berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.